Upaya penyelamatan korban banjir terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Akses jalan yang terputus jadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan. Kita update bagaimana kondisi terkini dengan berbincang dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Rio Firdianto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Panglima. Selamat sore, Mas Yazid. Ini informasinya Pak Pangdam dan juga tim ini tengah menuju ke salah satu titik bencana di sana. Bisa dijelaskan lokasi mana yang hendak dituju dan apa kendala yang terjadi di sana? Baik, selamat sore Mas Yazid dengan seluruh pemirsa. Kami saat ini dalam perjalanan dari Kota Medan menuju ke Kabupaten Tapanuli Utara. Kira-kira perjalanan 4 jam sampai di perbatasan antara Kabupaten Simalungun dengan Tapanuli Utara. Kemudian kurang lebih kita akan sampai di titik awal di mana prajurit kami sedang melaksanakan pembersihan bersama seluruh unsur menggunakan alat-alat berat kurang lebih 1 sampai 1,5 jam dari titik sekarang. Kemudian kami laporkan untuk kami update kondisi terakhir bahwa di Sumatera Utara ada 7 kabupaten kota yang terdampak bencana cukup besar, yaitu Tapanuli Selatan di Batang Toru, kemudian Tapanuli Tengah yang saat ini terputus di 28 titik dan 67 titik banjir dengan 28 titik longsor. Kemudian di Kota Sibolga yang kemarin beberapa tampilan di media sosial terlihat longsoran yang cukup besar. Kemudian di Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Pakpak Barat. Kemudian saat ini setelah kita bisa terhubung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, update korban meninggal dunia mencapai 116 orang, Mas Yazid. Kemudian ini informasi terbaru ya? 146 orang. Iya. Informasi terbaru, luka-luka 519. Saya konfirmasi lagi, izin saya potong, Pak Pangdam. Ini jumlah korban meninggal dunia ini ya, untuk Sumatera Utara saja atau untuk semua provinsi? Ada Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara? Hanya di Sumatera Utara saja, Mas Yazid. Baik. Barusan kami sudah bisa terhubung dengan sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah karena kemarin terputus total. Dilaporkan ada tambahan korban meninggal dunia sehingga di wilayah Sumatera Utara saat ini terlaporkan 116 korban meninggal dunia, kemudian 146 orang hilang, kemudian 519 orang yang luka-luka. Kemudian Pak Pangdam, 146 orang yang masih dinyatakan hilang. Kemudian tadi juga sudah dapat informasinya dari lapangan. Kira-kira nanti apa rencana yang nantinya dilakukan oleh TNI yang juga bergabung dengan tim lain untuk melakukan proses pencarian dan juga membantu para korban? Baik Mas Yazid, saya akan jelaskan bahwa kemarin kami, Forkopimda, saya, Pak Gubernur, Kapolda, Komandan Lanut Suwondo di Medan, Ketua DPRD dan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rakor dan kemudian bergabung dengan Bapak Menko PMK. Setelah itu Pak Gubernur menyampaikan atau menyatakan keadaan darurat untuk di wilayah Provinsi Sumatera Utara selama 14 hari ke depan. Kemudian kami dari TNI melaporkan ke Mabes TNI, baik TNI Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Kemudian dari Panglima TNI mengerahkan 1 unit heli Mi-17 dan 1 unit heli Bel 412. Ini bantuan dari Mabesat, dari Bapak Kasat. Kemudian dari TNI AU 1 unit Karakal di Pinang Sori, Sibolga. Kemudian 1 unit Karakal di Lanut Suwondo Medan dan 1 Hercules ada di Pinang Sori di Sibolga. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas dan BMKG serta seluruh stakeholder untuk melaksanakan penyelamatan dan evakuasi pengungsi. Hari ini yang akan kita tinjau pertama atau kita bergabung dengan seluruh prajurit dan stakeholder yang sedang membuka jalan menuju ke Tapanuli Tengah sampai dengan Sibolga. Ini sudah ada 6 alat berat
dari TNI AD 1, kemudian 5 dari pemerintah provinsi. Baik. Ini sedang bekerja cukup panjang karena ada 28 titik yang longsor, terputus dan jalannya amblas. Demikian, Mas. Kendala yang dihadapi oleh tim gabungan ini seperti apa yang didapatkan dari lapangan? Kendala yang paling kami hadapi pertama masalah komunikasi. Karena memang komunikasi dengan titik-titik yang putus longsor dan tidak bisa dilalui itu adalah mereka tidak bisa mengakses internet ataupun berhubungan komunikasi via telepon. Sehingga kita terus berusaha membuka jalan. Sesekali ada mereka yang bisa mendapat sinyal karena ada pengiriman Starlink dari pemerintah provinsi, dari kami TNI AD, TNI Angkatan Udara, kemudian juga ada bantuan saya dengar dari Bapak Presiden melalui Sekretaris Kabinet yang dikirim ke Sibolga, itu yang membuat kita sudah mulai bisa berkomunikasi. Walaupun titik-titik yang belum terbuka, belum terhubung, itu masih belum bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua, titik-titik untuk mengirimkan bantuan. Jadi hari ini dari Medan menuju ke Sibolga hanya bisa dilalui dengan jalur udara. Sementara kemarin 1 hari full tidak bisa ada pesawat landing, baru tadi pagi ada pesawat yang bisa landing di wilayah Medan. Medan betul-betul tertutup cuacanya. Berarti hingga saat ini masih ada beberapa Demikian, lokasi Mas. ya yang masih belum bisa diakses karena jalanan ataupun akses menuju ke sana tertutup ya. Ada datanya tidak Pak Pangdam? Berapa yang hingga saat ini masih terisolasi dan tim termasuk dari TNI ini terus berupaya untuk bisa membuka akses jalan menuju ke lokasi tersebut? Baik Mas Yazid, ada beberapa daerah khususnya di wilayah Tapanuli Tengah, ada Kelurahan Utana Bolon di Kecamatan Tuka, ini yang diperkirakan korban terbanyak, tapi hari ini belum bisa terbuka sama sekali. Kemudian ada 2 desa di Kecamatan Tuka, Desa Said, kemudian Desa Sipange. Kemudian di Kecamatan Badiri ada 2 desa juga, Desa Lopian dan Desa Utabalang. Jadi ada sekitar 6 titik yang belum bisa terbuka sama sekali, yang belum bisa berkomunikasi dan belum bisa terhubung dengan jalur kendaraan maupun jalur orang jalan kaki. Dan sampai saat ini dari TNI terus berupaya untuk membuka akses menuju ke lokasi tersebut ya, Pak Pangdam? Betul Mas, tidak hanya TNI, kepolisian, kemudian pemerintah provinsi dengan seluruh stakeholder kami bekerja bersama-sama. Saat ini ada masih di Tapanuli Utara, belum tembus ke Tapanuli Tengah. Tapi dari bawah tadi sudah diperintahkan Danrem sudah bisa berkomunikasi. Danrem juga sudah mendorong 2 alat berat dari pemerintah daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk melaksanakan pembersihan untuk jalan-jalan. Karena jalannya bukan hanya tertimbun longsor, ada yang sampai putus, Mas Yazid. Baik, ini kalau kita bayangkan sangat ironis begitu ya, mereka sudah terdampak bencana banjir dan longsor, kemudian mereka diisolasi begitu. Dapat informasi tidak Pak Pangdam bagaimana kondisi warga yang tengah berada di sana sebagai korban? Apakah sudah mendapatkan bantuan ataupun seperti apa? Sementara ini kami sudah mendapat update informasi dari daerah-daerah yang terbuka. Secara umum mereka masih punya, karena memang baru 1-2 hari ini betul-betul tertutup, jadi masih punya cadangan makanan untuk di rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya tertutup mungkin sampai dengan 1 minggu atau beberapa hari ke depan, ini akan cukup rawan. Makanya saya sudah berkoordinasi dengan Komandan Lanut Suwondo di Medan, dengan Kapolda, dengan Pak Gubernur. Kita akan memanfaatkan helikopter untuk mendorong logistik-logistik yang sudah ada, bantuan-bantuan dari pemerintah, kemudian dari bantuan dari mitra-mitra kita, sudah kita kumpulkan di Medan, kita siap untuk gerakan ke Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Baik, terima kasih Pak Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Rio Firdianto. Doa kami senantiasa menyertai tim TNI dan juga tim gabungan lainnya ya dalam proses penyelamatan dan juga bantuan untuk para korban banjir dan longsor di Sumatera. Sehat selalu.